Halo, Bu Haryati, Ibu Niken, bisa mendengar? Halo Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu Endaryani. Assalamualaikum. Ibu Sukrila. Halo. Ya Pak. Ya. Ya Pak. Hadir Pak, hadir. Ya. Jadi yang. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Halo, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Mar. Ya. Yang lainnya Bu ini Bu siapa ini Bu Indri, mana Bu Indri, Bu Lita, Bu Sukri. Hadir Pak. Kok belum kelihatan di sini. Bu Haryati. Pak Bu Sukri. Hadir Pak. Saya hadir Pak. Ibu hadir. Indaryani, ini Ya, Bu Pak. Haryati, Bu Novita, Iya. Bu Migut, Hadir Pak, hadir. Ya. Hadir Pak. Bu Migut, Bu Indaryani, Bu Novita, Iya Pak. Haryati, Bu mana lagi? Yang lainnya? Tolong Bu, yang lainnya di yang lainnya yang lainnya Bu di call dulu Bu, biar masuk semua. Ya, Baru Pak, kita lagi mulai coba, ya Bu Pak. ya. Oke. Bu Novita mana? Ya. Ya. Bu Migut? Hadir Pak, hadir. Ya. Hadir Bu Pak. Endaryani? Hadir Pak. Bu Ningsih? Hadir Pak, hadir. Oke. Di sini Pak. Yang lainnya Bu ya. Bu yang lainnya Bu. Hadir Pak, Bu Faiza. Mama lagi begini. Riza. Hadiro. Nuriza hadiro. Iya, Nuriza hadiro. Hadir. Bapaknya menghilang. Ini kecil banget. Bapaknya menghilang. Bapak lagi di mute. Niken? Iya Niken. Pak, Niken Puspita Pak. Niken Puspita Sari. Ya. Iya Pak. Ini yang kacamatanya kayak kacamata saya siapa ini? Bu Fauzi. Siapa? Bu siapa? Faiza Pak. Faiza. Bu Faiza ya. Yang lainnya mana Bu? Yang lainnya Lagi proses masuk Pak. Oh iya enggak. Mian hadir Pak. Siapa? Iya Pak. Maaf ya Pak, berisik lagi ibadah. Nanti anunya dimatikan ya Bu ya. Kalau kita udah mulai dimatikan. Ya. Ya, yang lainnya mana Bu? Bapak boleh sambil ngemil. Ya? Boleh sambil ngemil. Sambil makan ya Pak. Nggak apa-apa. Boleh Pak. Makan ya Pak. Munawaroh. Hadir Pak, hadir. Ya. Udah dipanggilin ya? Mian, Bu Mian, Mian, bisa dengar? bolos ibadah Pak. Bu Niken, Bisa dengar. Iya Pak. Bu Novita, Ya. ya. Yang lainnya mana Bu, kok belum kelihatan? Riza nggak diatur. Halo Pak. Ini Halo. Pak. Ayo. Yang lainnya lagi terkendala masuk Pak. Nah, ini belum connect namanya. Bisa lihat saya? Bu? Bisa Pak. Bisa Pak. Plus. Bisa Pak. Siap. Nih Bapak langsung buka aja. Iya. Karena
Gerah ya Pak, sama Pak. Enggak sih. AC-nya gedein Pak, AC-nya. AC-nya gedein. Bukan Bu satu Noni ruangan hanya satu. masih ngebuka Pak. Hah? Sama saya nih, Bu Noni. Oh, Bu Noni. Soalnya linknya belum bisa kebuka di handphonenya. Ya udah bareng-bareng aja sih. Bareng-bareng nggak apa-apa ya Pak? Nggak apa-apa. Bareng-bareng. 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 Coba dulu. Kok libur kamu pipimu pada gede-gede banget sih? Iya Pak, makan mulu nih Pak. Namanya juga dikurung mulu Pak, di rumah Pak. Yang bisa dilakukan cuma makan sama tidur, Pak. Kecil Pak, makan keras. Kayaknya pipinya kayak cucur semua jadi jembem-jembem. Aku cucur sih Pak, bapak yang gede cucur. Cucur sih Pak. Ya gede-gede bener gitu, jadi serem lihatnya. Bapau. Nah, Kayak iya. bapau. Ya, bapau. Halo, tes. Halo. Ya semua? Ya, dia makan. Oh, udah. Sini. Udah ya. Ini yang lainnya mana nih? Proses Pak. Hadir. Proses. Ya. Proses Tadi kuliah apa? Jam pertama kuliah apa? Matematika, Pak. Selesai jam? Ya, linknya. Jam 10 kurang 10, Pak. Tadi saya masih di kelas A. Iya. Sekarang terkendala masuk buat ke grup Bapak. Ada beberapa yang masih coba. Ya, Satu, ada satu, ditunggu. tes. Tolong dipantau ya, tolong dipantau. Tes, satu. Pak Heru, mukanya, Pak. Oh, makanya ya. Pak Heru, Suaranya fotonya udah dong belum? Pak Heru. Suaranya Suaranya. sudah. Dan Suaranya kameranya dihapus. Nah, oke. Oke, ini siapa gitu yang mau dong rekam? Pak Heru. Kan Yang mau kelihatan. rekam siapa? Dari tadi Yang mau dong Pak rekam? Heru. Pak Heru aja. Kelihatan ya. Pak Heru 5 menit ya, Pak ya. Heru 5 menit. Aku screenshot dulu, screenshot. Udah lebih dari 5 menit berubah. Siapa itu yang Berubah mau jadi besok? apa? Oke, saya panggil satu-satu ya. Ibu Boleh, Pak. Migut, Ibu Migut, Ibu Haryati, Ibu Imas, Hadir. Ibu Imas, Ibu Mitfah, Ibu Nuriza, Ibu Magdalena, Ibu Hadir. Indri, Ibu Indri. Pak. Iya Pak. Tapi kamu nggak kelihatan, Dondri. Ibu Fitri Sukrila, di saya nggak kelihatan. Bu Sukrila, Ibu Heru, Ibu hadir. Masuk Ya. ibu. Bapak. Bu Heru nanti yang nyaut istrinya, Pak. Miftah Farid, kemudian Ibu Magda, Iya, Pak. Bu Imas ada 2 di kelas D. oh, kemudian Ibu Indri Dwi Anggreni. di Anggraini, Ibu Fitri Sukrila, Hadir Pak. Ibu Mitfah Farid, kok ada 2? Ya, Bapak, Pak. Miftah. Bapak, Miftah Farid. Bapak bukan Ibu. ya siapa aja lah yang penting dipanggil namanya. Dan nanti saya nggak bisa buktikan sendiri itu laki apa perempuan gitu ya. Baiklah. Buka Bapak, Ya, Pak, kan belum dipanggil lagi, Pak. Noni belum. Saya juga belum, Pak. di sini nggak ada tuh kan? Pak, Lita, Masa, Pak? Miftah sudah. Lita, Pak. Lita, Pak. Lita nggak kelihatan tuh tulisannya di sini. Ada, Pak. LS. Di bagian bawah, Pak, bagian bawah. Di scroll. Paling bawah itu Heru, Mitfah, Sukrilah, Indri, Imas, Magdalena. Saya ada, Pak. Tangerang. Dua pizza, 2 sama pensil pizza. Baru 19, Bu. Iya, Pak. Saya ulangi Saya lagi ada, ya. Pak.
Iya, Iya, Pak. Bu Faiza, sekali lagi Iya. dengerin ya Bu Iya, ya, Pak. Pak. Bu Faiza, Bu Fitri, Pak Hadir. Fitri Sukrilah ya, Ibu Haryati Ningsih, Hadir, Ibu Pak. Heru. Bu Heru ada 2 ini, HS Heru Santoso. Loh, Bu Heru ada 2. Dua ya Pak ya? Ini Heru. Iya, Pak Oke. Heru. Ibu Imas Masriah, Hadir. Ibu Inkaryani, Ibu Indri, Ibu Iya, Lita, kemudian Ibu Magdalena, kok Margianto nongol di situ, siapa yang nongol? Hadir. Ibu Mian, Ya, hadir. Ibu Mikut, Ibu Hadir. Munawaroh, Hadir, Ibu Pak. Hadir. Nidia, Hadir, Pak. Nidia, Ibu Niken, Ibu Hadir, Novita, Ibu Hadir. Nurisa. Hadir. Siapa yang belum dipanggil? Arsih, belum. Hah? Narsi, Pak. Good, Pak. Halo, tes. Noni mana? Ini listnya nggak bisa Ya, Pak, masuk. Murid kita, mahasiswa kita ada berapa? Bu. 29. 29. Tapi di sini ada yang double, Pak. Pak Heru ini double, Pak Heru double. Ya, Pak Heru ini double. 29 atau 28? Bukan 27 ya? Kan keluar 2. Bu, Iya, 27, tolong 27. 27. Coba 27. Bu Lita, Bu Nuriza, Bu Migut, kemudian Bu Niken, ini yang kelihatan di sini ya. Tolong Ya, Pak. yang belum ini segera dihubungin, Bu. Kita jam Iya, Pak. 25 sudah Pak. kita mulai ya, 4 menit lagi. Iya, lagi dipantau di grup, Pak. Mereka masih berkendala masuk. Iya, masih. Katanya masih susah untuk masuk ke grup Bapak. Lah, kan udah tinggal ngeklik itunya, Bu. Ngeklik Iya. yang saya kirim kemarin. Iya, betul. Jaringannya mungkin, Pak. Yang lain. Jaringannya susah. Jaringannya Iya, susah mungkin masuk. Soalnya Iya, ini iya, Bapak iya, Ibu, tempat saya ini juga tadi mati 2 kali yang kelas A tadi, ya. Iya, Pak. Tiba-tiba drop gitu, listriknya mati, ini ikut mati gitu. Maka takutnya mudah-mudahan ini enggak sampai selesai nanti. Halo, 3 menit lagi ya, 3 menit lagi kita mulai. Silahkan yang mau minum silahkan. Minum dulu ya. Bukunya stabilo disiapkan. Imas Masrikoh, Imas Masriah, itu beda ya, Bu? Beda orang, Pak, itu. Beda, Pak. Hanya kok fotonya nggak kelihatan kalau Tes. ya Masuk, coba. ya. Saya kelihatan, Masuk. Pak. Ya. Kalau HP mah bisa. Itu miring. Iya, Pak Miftah miring, Pak. Fotonya Ah, miring. Apanya yang miring? Bisa kelihatan. Fotonya. Pak, saya Kameranya miring. halo. Tes. Suara saya ada, Pak? Ya, Ada, Ada Pak suaranya, Miftah. tapi putus-putus. Putus-putus. Ya udah, Pak. Makasih, Pak. Ini sudah ada yang rekam ya? Halo? Pak Heru masih double, Pak Heru. Masih double? Pak Heru mukanya di mana? Ditaruh di mana, Pak Heru? Ah, kelihatan. Kamu mukanya miring. Pak Miftah, Miring. kameranya miring. Pak Heru ada 2. Nah, dah. Tolong ketua kelas ngabsen dari situ ya. Karena di sini kok nggak ada kelihatan yang diabsen. Halo? Kakak dengar nggak, Kak? Ya, Oh, Bapak dengar ya, Pak ya? Saya dengar Pak Heru. Pak Heru ada. Ya, ini sudah ada yang ngerekam ini. Ngerekam. Siapa yang ngerekam?
Jangan rekam dulu, nanti aja. Enggak, sudah direkam ini Pak. Tombol klik rekamnya itu sudah nggak berfungsi lagi. Berarti sudah ada yang klik tadi ya? Belum Pak Heru. Belum Belum, ada. Pak. Aku belum Tolong, ngerekam. tolong buat arsip Bapak. Halo, ini kan buat arsip Bapak ke UT. Tolong direkam. Kalau Anda bisa ngerekam, direkam. 5 menit aja, atau enggak 3 menit? Tunggu lengkap aja. Halo, halo Pak Heru. Nggak bisa. 8 menit tuh. Ya Pak. Bapak kayaknya gangguan jaringan deh. Jaringannya. Iya kayaknya. Tuh, koneksinya siapa tuh yang terganggu tuh? Pasti belum bisa. Jaringannya ya? Kayaknya nggak usah nyalain deh. Siapa aja tuh yang belum tuh? Coba bantuin tuh. Iya, dilihat absennya. Coba. Hai, Barengan sama aku. Handphone handphonenya nggak bisa. nggak bisa. Tadi bisa. Yang pertama pas sudah dimatiin nggak masuk lagi. Oh, coba lagi. Coba lagi. Ken, Iya, Pak. dengar suara saya nih, Ken. Iya. Dengar. Saya masih 2 ya nih, Ken ya? Pak Heru, aduh Pak. Pak Heru ada 2, enggak deh, ada 1 ya. Kayaknya ada 1 deh. Udah 1. Udah kelihatan. Sama listriknya mati cuy. Gimana? Oke, makasih. deh. Pampar kemana? Pamar di grup bilang listriknya mati. Listriknya mati coy. Oh, listrik mati. Ini siapa nih? WA dong. Ya kali via WA. Terus gimana dong? Tunggu aja. nih, semua. Nanti Harus dia ada konfirmasi. bukti ya, harus ada bukti ke UT kan. Lagi bolu dong, Iya. bolu lapar nih. Hati-hati, bolu dong, bolu mana lapar. Ayo, siapa yang masak? Siapa yang masak? Berarti marah tuh. Iya. Berarti marah tuh. Marah tuh. Kirim ya, kirim. Ini baru Belum ngapa-ngapain, baru ngasih. nih yang masuk cuy. Imam belum masuk Mam. Siapa lagi yang belum? Kanita ya? Ada sayang. Kan udah gue bilang kangen amat ada sih. Mama ini dikirim ke dia nih yang 3 giga. Iya, dikirim. Indar dikirim, Dar. Indar. Tuh, Bu Indra dipanggil kakak tuh. Kirim ke Bu Lili. Lili minta. Bisa ya. Gimana? Halo. 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 Sini ngomong. Halo. Ya. Mohon maaf tadi listrik mati, Bu. Iya Pak. Nggak apa-apa. Ya, Oke. sudah terdengar, Pak. Sekarang sudah Jaringan 23 sudah 24 orang yang bergabung. Pak, Benar, wajahnya Pak. ada, Pak. Mohon maaf, Pak. Wajahnya, Pak. Kameranya Ya. aktifin Pak. Kamera cam. Pak mandi. Adik. Ya. Kamera kamar belum diaktifkan Tani kan Pak. udah masuk ya kan nih. Mandi. Masuk file mentah. Kita ada hadir. Selamat pagi Pak. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Di rumah Pak. Ya. Kelihatan ya, Bu? Nggak kelihatan Pak. Hah? Belum kelihatan.
Aduh. Kakak udah. Lalu kelihatan dari sini. Ya, kok muka aku nggak kelihatan sih ya? Jam berantakan. Gelap Ayo banget. kita mulai ya Bu ya. Nggak kelihatan. Yang lain aja Pak, nanti yang lainnya menyusul. Nih, demek banget. Nyusul kemana? Oh, begitu ya. Nyusul masuk Oke. maksudnya. Oh, nyusul masuk. Ya, ngomong yang baik ya. Kita mulai. Di mute Saya dulu ya absen Pak dulu. ya. Saya Oh, iya, absen absen. dulu. Ya Pak. Ibu Faiza. Iya Halo, Bu Pak, Faiza. hadir. Bu Fitri Sukrila Iya, Pak. ada. Bu Haryati. Hadir, Pak. Ibu Heru Santoso. Ibu Heru. Ada Heru Santoso. Halo. Ada, Halo. Halo. Biar mereka yang Pak Heru. Aduh. Ibu Imas Masriah. Ya. Ibu Imas. Hadir Pak. Hadir. Triko Pak. Mas Riko. Iya Halo. ada, hadir. Ya. Iya. Kemudian Ibu Mas Riah ada ya? Indaryani. Ada Pak, Ibu Indri. Indariani absen. Absen, dah hadir Pak. Siapa ya? Aku ya. Mute tolong mute. Mana Bang? Ayo dua lagi yang belum masuk. Siapa sih? Hadir. Bapak Tampan. Hadir Pak Pista juga. udah nggak? Pak Pista. Baru Kami ini udah keren. Kamar Nikor. Kamar. Lu udah Udah bisa lagi makan kali mulu. ya? Ini bapaknya kemana? Ini siapa yang belum masuk? Oi. Bapaknya kemana? Kok bapaknya nggak ada, Migut? Ke toilet dulu kali. Bapaknya Halo Nita. naik turun. Cie. Halo. Orang. Bisa? Udah sih makan, Bu. Hanya itu Pamar masuk lagi. Bisa didengar? Kamera ada. Bisa didengar tidak ada suaranya. Udah kelihatan. Pak kameranya belum aktif Pak. Kamera Pak, kamera. Widih. Kita. Wih Bu Nita, widih. Jangan lupa lipstick. Tambah enceling bae. Assalamualaikum Noni. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Sudah terlihat Pak. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Ibu Bapak yang saya hormati, hari ini kita akan mencoba ya, tolong perhatikan dari saya minta begini, tidak ada suara, nanti tolong dimatikan dulu suara Bapak Ibu. Ya. Halo? Oke, Pak. Ya. Nanti Iya, Pak, akan saya berikan kesempatan kepada Ibu Bapak untuk kita
Bapak menanyakan kalau ada hal-hal yang memang perlu ditanyakan. Oke ya. Sekali lagi bahwa kita sekali pertemuan ini adalah dianggap 2 kali hadir kalau tidak salah. Itu ya, dianggap 2 kali hadir. Sehingga nanti tolong itu ketua kelas yang harus perhatikan, ketua kelas. Yang pertama kehadirannya juga harus diperhatikan, itu di checklist. Kemudian yang kedua sesuai ketentuan itu kan suruh merekam antara 3 sampai 5 menit gitu. Mau lebih dari itu juga silahkan, mau lebih kurang juga silahkan, itu diatur saja nanti ketua kelas Heru Santoso ini nanti yang akan dibantu sama teman-temannya Pak Keswanto, nanti dibantu supaya administrasinya lengkap. Semua yang diperlukan oleh UT itu tolong nanti dibaca yang sudah dikirim Bu Neneng ya, nanti dipersiapkan pada suatu saat nanti saya minta untuk disiapkan. Oke ya. Akan kita mulai bahwa hari ini kita adalah tutorial yang pertama. Mari kita lihat di Bapak Ibu, tolong disiapkan bukunya. Disiapkan bukunya ya. Disiapkan bukunya, kita akan melihat dari modul 1. Dari modul 1. Oke. Dari modul 1 ini ada 3 kegiatan belajar. Sudah ya? Sudah. Ada kegiatan 3 belajar. KB yang pertama adalah hakikat pertumbuhan dan perkembangan. KB yang kedua hukum-hukum perkembangan. Kegiatan belajar ketiga adalah pengaruh berbagai faktor dalam perkembangan manusia. Nah, mari kita mulai dari yang pertama, yaitu tentang apa sih yang dimaksud dengan pertumbuhan, apa sih yang dimaksud dengan perkembangan. Sebenarnya slide yang sudah saya kirimkan kepada Anda, itu kemarin saya sudah mengirimkan slide belum? Halo? Sudah Pak, pernah Yang Pak. slide yang mana? Sudah, Yang Pak. pertama. Belum Pak. Slide yang pertumbuhan. Yang awal. Slide Yang tentang mana, Pak? pertumbuhan. Oh, sudah. Sudah, kayaknya semua udah tak kirimin kok. Iya. Ya, kalau dibuka. Jadi di situ itu sebenarnya saya buat lebih sampel, lebih singkat, tapi semua sudah mengenal sih sebenarnya. Ya, kalau mau istilahnya kita mau membaca itu saja, pasti Anda sebenarnya secara gambaran, secara menyeluruh sudah ada. Di sana juga sudah ada. Apakah si pertumbuhan ada? Udah di dalam slide itu. Kemudian apakah sih perkembangan? Jadi begini, secara eksplisit saja bahwa pertumbuhan atau yang disingkat dengan growth itu adalah perubahan secara fisik. Jadi yang bisa kita lihat dengan panca indera kita. Misalnya, oh orangnya itu tadinya kecil sudah menjadi besar. Tadinya kurus, bisa menjadi gemuk, itu berarti sudah dinamakan ada pertumbuhan. Oke. Nanti di dalam seiring berjalannya, apa sih yang menyebabkan faktor-faktor pertumbuhan itu bisa berjalan dengan baik, apa sih hambatannya? Jadi pertumbuhan atau growth itu adalah perubahan dilihat dari secara fisik. Yang kedua, kalau perkembangan coba Ibu lihat di halaman 13. Oke. Di halaman 13 itu di situ ada pengertian pertumbuhan dan pengertian daripada perkembangan. Sekali lagi, kalau pertumbuhan itu sifatnya adalah bisa dilihat dari perubahan fisiknya, tapi kalau perkembangan itu coba Ibu Bapak lihat di 13 yang bawah. Para ahli psikologi telah mengkaji bahwa perkembangan manusia itu kompleks, merupakan teka-teki dan tantangan untuk digali informasinya. Untuk memahami terlebih dahulu harus dipahami bahwa psikologi adalah kajian ilmiah tentang perilaku, terutama perilaku manusia. Jadi kalau begitu Bapak Ibu, yang dinamakan perkembangan atau development itu adalah hal-hal yang menyangkut di dalam diri seseorang tersebut. Contoh misalnya gini, yang tadinya tidak bisa berbicara sudah bisa berbicara, yang tadinya tidak bisa berbahasa sudah bisa berbahasa, yang tadinya itu belum bisa membedakan antara yang baik dan yang benar
yang tadinya kognitifnya belum berjalan dengan baik, itulah kemudian berkembang dengan baik, itu namanya ada perkembangan. Ya, jadi kalau perkembangan fisik itu yang bisa dilihat, sedangkan perkembangan mohon maaf sekali lagi, kalau pertumbuhan itu yang bisa kita lihat, kalau perkembangan itu apa yang ada di dalam diri manusia tersebut. Halo, halo, halo. Iya Pak. Iya Pak. Ya, ya, Pak. ya, ya, oke, cukup. Takutnya pada tidur semua kan, saya ikut tidur nanti kalau di sini. Ya, oke. Jadi secara singkat seperti itu Bapak Ibu. Nah, mari kita lihat di halaman 14, Bu, Pak, ya. Di halaman 14. Proses perkembangan. Berikut ini adalah beberapa hal yang mendasari proses pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Jadi di sini ada satu masa perkembangan yang cepat, pengaruh yang lama, proses yang kompleks, nilai yang diterapkan, kemudian yang kelima adalah masalah yang menarik. Nah, mari kita lihat dari yang nomor pertama. Bapak Ibu perhatikan masa perkembangan. Bu, kita ini kalau nanti itu sudah umur 22 atau 23 maksimal 25, perkembangan itu sudah berhenti. Ya, terutama perkembangan fisik. Jadi kalau misalnya ketika ibu lahir ya, kan nanti juga ada perkembangan di dalam perut dan sebagainya sampai masa tua. Ketika ibu lahir itu perkembangannya sangat cepat sekali sampai pada umur kurang lebih 19 tahun. Ya sebenarnya 17, 18 itu ya, tapi 19 tahun itu. Nah nanti sampainya ke 20 itu masih berkembang, tetapi sangat lambat. Pada titik kulminasi tertentu nanti akan berhenti. Ya. Contoh misalnya kayak Pak Marini. Saya ini walaupun makan bergizi, sehari makan ayam 10 ekor, nggak bakalan akan bisa tinggi lagi. Itu karena kita sudah pada titik yang tadi sudah tidak mengalami perkembangan. Nah, lihat Bu, halaman 14. Di situ adalah masa perkembangan cepat itu kapan? Yang kedua, pengaruh yang lama. Alasan lain mengapa mempelajari anak ialah bahwa peristiwa-peristiwa dan pengalaman pada tahun-tahun awal memberi pengaruh yang lama dan kuat terhadap perkembangan individu. Artinya, kita untuk melihat yang lalu itu kenapa? Perkembangan anak itu ada yang lama, ada yang cepat, itu kan nanti tergantung dari beberapa faktor. Yang ketiga adalah proses yang kompleks, ya. Kemudian yang keempat nilai yang diterapkan, kemudian yang kelima adalah masalah yang menarik. Bapak Ibu nanti perhatikan baik-baik, ya proses perkembangan itu dapat dilihat, dapat ditinjau dari 5 hal ini. Ya, oke. Ayam makan apa Oke. ya? Oke, Pak. Oke. Berikutnya Bu, halaman 16. Halaman 16, Bu. Halaman 16. Dilihat di paragraf yang ketiga, Bu. Aspek apa sajakah yang dipengaruhi faktor genetik menurut Santrop? Banyak aspek yang dipengaruhi faktor genetik. Para ahli genetika menaruh minat yang sangat besar untuk mengetahui dengan pasti tentang variasi karakteristik yang dapat dipengaruhi oleh faktor genetik. Ternyata Bu, kecerdasan dan temperamen merupakan aspek yang paling banyak ditelaah dalam perkembangan dipengaruhi oleh faktor-faktor keturunan. Artinya gini Bu, perkembangan seseorang, perkembangan yang dari dalam, ini sekali lagi perkembangan dari dalam, tentang kecerdasan, tentang temperamen, kemudian tentang interaksi keturunan, ya ini adalah ternyata ada unsur-unsur yang dari genetika, artinya dari unsur keturunan. Ini garis besarnya sekali lagi hal-hal seperti ini nanti perkembangannya di bawahnya itu penjelasannya juga harus dibaca dengan sedetail-detailnya. Karena ini sudah hampir jam 11 ini. Mari kita lanjutkan Bu, Pak. Halo? Iya, Pak. Halo Pak. Ya.
Ada suara apa ya, Bu? Ya. Bentar, Pak. Oke, lanjutkan. 19, Bu. 19. 1.9. Ada ya, Bu ya? Ya. Fase perkembangan. Bu, Pak, sebenarnya di slide yang sudah saya kirimkan kepada Ibu Bapak, itu juga di sana sudah ada itu. Fase-fase perkembangan, bahkan di sana sudah malah saya jelaskan lebih jelas. Mari kita lihat di 1.10, Bu. Fase-fase perkembangan. Yang pertama adalah fase pranatal. Artinya adalah fase perkembangan ketika masih ada di dalam kandungan. Ya kan? Kita dulu dari 0 hari, ya, sejak ketemunya sel telur dengan sperma, itu kan kemudian langsung berproses. Itu namanya sudah masuk dalam perkembangan. Tetapi perkembangan ketika kita masih ada di dalam kandungan. Sesudah kita lahir ada fase bayi. Oke, ada ya, Bu ya. Kemudian yang ketiga ada fase anak-anak. Anak-anak itu ya umur sekitar ya 2 tahun ya sampai ke atas ya sampai TK, PAUD, TK itu masih anak-anak. Kemudian yang keempat nanti fase anak-anak tengah dan akhir. Fase anak-anak tengah dan akhir itu halaman 111, Bu, yang nomor 4, yaitu fase perkembangan yang berlangsung sejak kira-kira umur 6 tahun. Umur 6 tahun itu sebenarnya anak-anak akhir. Anak-anak akhir. Jadi artinya bahwa anak itu sudah akhir daripada anak-anak tadi, maka dia sudah masuk ke SD. Nanti menjadi anak-anak. Oke. Jadi umur 6 sampai 11 tahun ya sama dengan masa usia sekolah dasar. Jadi yang kita ajar sekarang ini adalah sudah anak-anak tengah dan anak-anak akhir. Anak-anak akhir itu adalah antara 6 sampai 11. Sesudah tamat SD masuklah ke fase remaja. Fase remaja itu adalah ya sudah 12 tahun tamat SD. Sesudah itu ada fase dewasa. Ya kan? Fase dewasa kalau di dalam slide saya itu masih terbelah menjadi 3, Bu. Ada dewasa awal, kemudian dewasa akhir, kemudian ada lanjut usia. Kalau dewasa awal itu sebenarnya sekitar 40 ke bawah. Tapi 40 ke atas itu sudah dewasa akhir, kemudian nanti kalau sudah masuk ke 60-an ke atas itu udah lanjut usia atau sudah masa tua gitu. Nah, jadi tapi kalau di sini, Bu, Pak, halo. Iya, Pak. Ya, masih alhamdulillah masih dengar. Bu, nanti Bu tolong slide saya nanti jangan hilang ya, Bu ya. Karena nanti di situ lebih terinci, Pak. Dibandingkan yang ada di buku ini, slide saya itu lebih terinci. Kalau umpama barangkali ibu hilang ininya, ya siapa yang ini minta ke teman atau kalau enggak nanti minta ke saya lagi, saya kirim lagi, Bu, saya kirim awal, ya, oke, baik. Sekarang halaman 112, Bu, Pak. Ya, siap. Oke, ini ada beberapa ahli yang mengemukakan tentang beberapa teori-teori, ya, teori-teori dalam perkembangan itu. Mari kita lihat, Bu, 101.12. Oke. Dikemukakannya pula, langsung kita pada intinya bahwa perkembangan afektif merupakan dasar perkembangan manusia. Erikson melahirkan teori perkembangan afektif yang terdiri dari berapa tahap itu, Bu? 1. Yang pertama adalah trust versus mistrust.
kepercayaan dasar, yang kedua otonomi versus sin and doubt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 8, Bu. Ini menurut Erikson. Pak Kiswanto, ada Pak Kiswanto? Pak Kiswanto? Halo Pak Kiswanto? Pak Kis dipanggil. Pak Kiswanto ada? Ah, kemana tuh Pak Kis? Pak Kiswanto? Bikin kopi dulu apa? Astagfirullahaladzim. Oke. Wah, berarti nggak bisa memonitor saya, tuh nggak dengerin saya tuh. Yaudah. Oke, Bu. Ini yang kelihatan ini Bu siapa ini jilbab hitam ini? Bu Narsi ya? Bu Narsi, coba perhatikan Bu semuanya di halaman 1.12. Ini teori-teori perkembangan menurut Erikson itu ada 8. Nanti tolong dibaca, disimak ya sampai kita paham. Lanjut Bu, lanjut. Sekarang halaman 1.16 Bu. Kalau tadi perkembangan afektif, sekarang perkembangan kognitif. Ada ya Bu ya? Ketemu? Ya. Oke. Perkembangan kognitif anak berlangsung secara teratur dan berurutan sesuai dengan perkembangan umurnya. Jadi kalau perkembangan kognitif itu runut gitu loh Bu. Urut. Ya. Yang pertama dari tahap sensori motor. Yang kedua, tahap pra-operasional. Yang ketiga, tahap operasional konkret. Yang keempat, tahap operasional formal. Ya, jadi ada berapa itu Bu? A, B, C, D. Artinya bahwa dari 0 sampai 3 tahun itu tahapnya adalah tahap sensori motor. 2 sampai 7 tahun itu pra-operasional. 7 sampai 11 itu operasional konkret, kemudian tahap 11 sampai 15 itu adalah tahap operasional formal. Kesananya nanti sudah urusan orang-orang SMP, kalau kita kan ngurusin SD saja Bu. Mari kita lanjut di 1.17 Bu, Pak. Ya pokoknya karena saya nggak bisa melihat, saya bisanya ya sekali-sekali manggil. Kalau saya panggil masih siap, berarti Anda itu masih menyimak. Anda sekarang misalnya kita baru kuliah, Anda setel kemudian Anda pergi kemana-mana, hanya Allah yang maha tahu. Dah gitu aja, hanya Allah yang maha tahu. Oke, mari kita lihat di 1.17. Bu, di 1.17. Ya Pak. Ya Pak. Di 1.17 itu, ya, perhatikan baik-baik, Bu, di paragraf yang 1, 2, yang keempat. Tugas perkembangan menurut Robert D. Arpigus adalah sebagai tugas. Jadi gini Bu, tugas anak-anak SD itu apa? Tugas anak remaja itu apa? Tugas anak dewasa itu ada. Jadi kalau kita lihat Bu 147, paling bawah ya Bu ya, tugas perkembangan anak SD. Tugas perkembangan anak SD itu dari mempelajari keterampilan fisik sampai mengembangkan sikap terhadap kelompok. Jadi ada 9. Tugas perkembangan masa remaja ada 10. Bu, Pak, ketemu ya? Ketemu ya. Kemudian tugas perkembangan masa dewasa itu ada 8. Kemudian tugas perkembangan masa setengah baya ada 7. Tugas perkembangan orang tua ada 6. Sekali lagi, jadi masing-masing tahap itu Bapak Ibu ini mempunyai tugas masing-masing. Yang mana tugas itu kemungkinan besar tidak mungkin kalau misalnya tugas masa anak itu dilakukan oleh tugas perkembangan orang tua. Artinya sudah lewat. Runutnya itu apa Bapak Ibu? Runutnya urutannya ya dari masa anak sampai masa orang tua. Halaman 117, 118 sampai 119. Ini beberapa tugas dari anak, remaja, kemudian dewasa awal, kemudian setengah baya, kemudian
orang tua. Oke, Bu, Pak, lihat halaman 120. Halaman 120, perhatikan Bapak Ibu. Halo? Halo? Perhatikan Iya, Pak. 120. Bu, di sana ada rangkuman. Di sana ada rangkuman. Tolong itu nanti juga dibaca, dipahami benar di rumah, ya sambil duduk, mau sambil apa, mau sambil mainan corona, ya juga silakan mau apa, yang penting itu rangkuman itu dibaca. Kemudian, ya Bu ya, kemudian halaman 122 itu kan ada tes formatif Bu. Itu dikerjakan sambil duduk, sambil nyantai, disilang-silang langsung di situ. Jangan lihat kuncinya Bu, Pak, Bu, jangan lihat kuncinya dulu. Kalau nanti sudah setengah mati nggak ketemu, baru lihat kuncinya. Ngerti ya Bu ya? Itu dikerjakan. Oke. Sekarang tentang hukum perkembangan. Bu, perhatikan di halaman 125. Di halaman 125 itu adalah tentang hukum-hukum perkembangan. Paling atas perhatikan, pada setiap buku pegangan mengenai perkembangan anak terdapat beberapa prinsip dasar. Prinsip ini merupakan hasil penelitian. Perhatikan hukum perkembangan menurut Carol Gatwicky. Ini ada beberapa prinsip, ya, ada beberapa prinsip. Ada berapa Bu? 1, 5, 6, 7. Ada berapa Bu? Menurut Carol Gatwicky ada 7. Yang pertama adalah hukum konversi, hukum perkembangan, hukum tempo perkembangan, sampai terakhir adalah dalam perkembangan terdapat urutan yang dapat diramalkan. Artinya yang dapat diramalkan itu tadi kan gini Bu, dari anak-anak, ya Bu, kemudian menjadi remaja, kemudian menjadi dewasa, itu kan namanya kan sudah urut Bapak Ibu. Mungkin enggak dari dewasa kemudian jadi anak-anak kembali, kan enggak mungkin. Itulah yang dinamakan sudah hukumnya itu sudah seperti itu. Oke, ini nanti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini dibaca, dipahami benar. Karena ini Anda punya modul, Anda punya kampus UT, maka harus dibaca itu. 127 Bu. 127 Bu. 127 ada ya? Sedangkan peneliti Setterly dan Donnelly mengenai proses pertumbuhan menghasilkan 10 prinsip dasar. Beberapa prinsip diantaranya ada yang menunjukkan kesamaan yang di atas di hukum jadi karena itu sudah ada yang biasanya tidak ditampilkan di sini. Yang pertama, pertumbuhan adalah kompleks dan semua aspek-aspeknya berhubungan sangat erat. Bu, Ya, Pak. Bu Narsi mana? Bu Indri, Bu Migut, Pak Kiswanto. Kayaknya nggak masuk Pak. Nggak masuk, Pak. Kayaknya belum masuk Pak, belum connect Pak. Kiswanto ada, namanya udah ada di sini, udah 26 orang. Sudah. Oke. Itu ada Bulita. Iya saya Pak. Oke. Ibu Masriah. Ibu Maisaroh. Mas Riko. Ya Pak. Ya, Pak Heru Santoso. Oke, bagus. Ibu Haryati. Iya Pak. Ya, Ibu Sukrila. Oke. Saya lanjutkan Bu, Pak. Saya lanjutkan, bagus. Masih merespon. Iya Pak. Jadi di sini yang pertama saya katakan adalah pertumbuhan itu kompleks. Bu, maksudnya kompleks di sini adalah orang itu bisa tinggi, orang itu bisa besar, orang itu karena beberapa pengaruh. Itu namanya kompleks. Ada pengaruh psikologinya. Yang kedua, karena keturunan. Yang ketiga, mungkin lingkungan. Yang keempat, mungkin gizinya atau nutrisinya.
atau mungkin masih ada faktor lainnya, ya kan? Iya, Pak. Dan pertumbuhan fisik ini bisa kita modifikasi. Pak Mar, bagaimana cara memodifikasi pertumbuhan fisik? Satu. Yang pertama, Anda olahraga. Olahraga apa yang sifatnya itu untuk misalnya memperlancar pertumbuhan badan, renang misalnya, ya kan? Kemudian supaya otot itu berkembang dengan bagus, ya kayak misalnya ya Pak Heru. Pak Heru itu kan setiap malam minggu dia ngejam. Artinya ngejam itu ya kayak Adira itu loh. Apa itu? Adira itu apa? Ya ngejim. Nanti kalau ngejim nggak kelihatan. Apa itu? Apa itu Pak? Yang angkat besi, kemudian angkat barbel, sehingga ototnya Pak Heru itu kelihatan. Apa itu? Orang fitness pun nggak akan bisa ototnya nongol seperti itu kalau tidak diikuti dengan nutrisi. Akhirnya begini, akhirnya apa? Semua itu adalah merupakan satu kesatuan yang dinamakan kompleks. Artinya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang kedua, Bu Sukri. Yang kedua apa Bu Sukri? Bu Sukri, pertumbuhan. Bu Sukri, Bu Haryati. Ya. Yang dimaksud dengan ini adalah jadi bahwa perubahan yang terjadi secara berangsur ada yang melalui pergantian sehingga mungkin intinya gini Pak. Kalau kita yang namanya pertumbuhan kuantitatif itu bisa diukur. Artinya bisa diukur itu yang tadinya Bu Haryati atau Bu Sukria itu ketika lahir hanya 43 cm, maka sekarang ini menjadi 180 cm. Itu artinya bahwa secara rasio, secara kuantitatif itu adalah bisa dihitung dengan angka. Nah, yang kedua, kalau misalnya kualitatif itu Anda bisa dibuktikan dengan fakta-fakta atau dengan apa yang Anda lihat, Anda tulis, Anda dijadikan fakta atau argumen itu secara kualitatif. Tapi nanti di sini dibaca secara mendalam. Saya hanya menyampaikan secara to the point yang ada supaya itu maksudnya. Ibu Bapak ketika dulu S1 Anda mempelajari atau membuat skripsi dan atau tesis atau disertasi, pasti Anda menggunakan metode kalau nggak kuantitatif, cara garis pasti kualitatif. Gitu kan? Kalau kuantitatif itu Anda mencari fakta-fakta argumentasi dengan dihitung dengan menggunakan bilangan, dihitung dengan menggunakan rasio. Sedangkan kalau kualitatif Anda membuktikan atau menghitungnya itu dasarnya adalah berdasarkan fakta. Contoh misalnya dengan wawancara. Anda dengan wawancara itu Anda mendapatkan fakta, baru fakta itulah Anda buktikan di dalam skripsi atau tesis. Yang ketiga, Bu Juwarni, yang ketiga apa Bu? Bu Juwarni. Waduh. Malah pergi masak dengan Bu Juwarni. Bu Indri. Iya Pak. Halo Pak. Tolong tidur ya Bu Indri. Nomor 3 Bu Indri. Iya Pak. Pertumbuhan adalah proses yang berkesinambungan. Baca aja Bu. Pertumbuhan adalah
proses berkesinambungan dan terjadi secara teratur. Ya, itu tadi. Prosesnya itu adalah secara teratur yang tadinya kecil menjadi besar, dari kecil dulu, dari bayi, PAUD, TK, SD, SMP, sampai tua. Itu adalah berkesinambungan. Yang keempat ini Ibu tadi Bu Juwarni nggak ada ya? Bu Juwarni nggak ada tadi. Pergi kemana masak ya? Bu Juwarni, dulu. Ibu Lydia, Ibu ada Ibu Lydia? Halo Ibu Lydia. Lydia Sarah. Lydia Sarah. Ya, Ibu Niken. Ibu Niken. Pak. Ya, Pak. Ya, coba. Niken Puspitasari. Yang keempat, Bu. Pada pertumbuhan dan perkembangan terdapat keteraturan arah, Pak. Nah, keteraturan arah. Bu, Pak, yang dimuliakan Tuhan, yang dinamakan keteraturan arah itu begini. Orang itu pasti semakin tua. Betul? Pasti semakin tua. Tapi belum tentu orang itu semakin tua semakin dewasa. Jadi yang dinamakan keteraturan arah, sekali lagi, yang dinamakan keteraturan arah itu, nanti Bapak Ibu lihat di bawahnya itu kan ada. Pada awalnya pertumbuhan bayi, pada manusia, seperti juga spesies binatang dan lain. Jadi artinya dari bayi sampai nanti ke arah mana? Dewasa, remaja, dewasa, tua. Itu namanya arahnya sudah jelas. Oke. Kemudian yang kelima Ibu Munawaroh. Ada Bu Munawaroh? Bu Munawaroh? Bu Munawaroh? Tolong ya ketua kelasnya ikut memanggil, ikut memantau. Pak, Ibu Munawaroh ada? Munawaroh. Ibu Noni. Oke, Bu Noni yang kelima dibaca Bu Noni. 5. Tempo pertumbuhan tidak sama. Apa sih yang dimaksud dengan tempo? Tempo itu adalah cepat lambatnya, ya, cepat lambatnya suatu proses. Itu siapa itu yang mukanya gede banget kelihatan? Oke. Jadi yang dimaksud tempo pertumbuhan itu tidak sama, Bu. Ada anak yang umur 7 tahun mungkin sudah ada 1,5. Ada anak yang umur 7 tahun mungkin masih ada yang 1,10 dan sebagainya. Sehingga pertumbuhan anak itu, pertumbuhan orang itu tidak sama. Kemudian timbulkan Bapak Ibu pertanyaannya, mengapa tidak sama? Nah, tadi baru faktor-faktor tadi yang bisa untuk menjawab. Itu maksudnya. 131, Pak. 131. Novita Indra. Ibu Novita Indra. Bu Novita, baca Bu. Yang keenam, aspek-aspek yang berada dari pertumbuhan berkembang pada waktu dan kecepatan yang berbeda. Sekali lagi Bu. Yang keenam, aspek-aspek yang berada dari pertumbuhan berkembang pada waktu dan kecepatan yang berbeda. Ya, itu tadi yang saya katakan di awal tadi, bahwa setiap anak itu mempunyai kecepatan pertumbuhan dan berkembang itu berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Di antaranya adalah satu, ada faktor genetik keturunan, yang kedua ada nutrisi, yang ketiga secara psikologi. Misalnya gini, ibu Novita punya anak, setiap hari disabetin, diomelin, maka pertumbuhannya itu juga akan berbeda dengan anak yang happy, anak yang nutrisinya tercukupin, orang tuanya juga happy dan sebagai ekonomi cukup. Nah, itu nanti pertumbuhannya akan berbeda. Yang ketujuh, Ibu Mian.
Bumian. Aduh, masih ngikutin Bumian? Bumian masih ngikutin? Bumian. Apa tadi? Saya turun. Hah? Kemudian Miftah Farid. Ya, Pak. Iya, Miftah Farid. Yuk, tolong. Yang ke-7, Pak. Nomor berapa, Pak? Nomor 7. Kecepatan dan pola pertumbuhan dapat dimodifikasi oleh faktor-faktor intrinsik dan ekstrinsik, Pak. Ya, yang tadi saya katakan, Pak. Jadi artinya begini, pertumbuhan itu bisa dimodifikasi. Ya, Bu ya. Apa yang menyebabkan, apa yang termasuk dimodifikasi itu sebagai contoh yang di slide itu kayaknya sudah saya tulis itu. Contoh misalnya gini. Ibu diberikan nutrisi yang bagus, pertumbuhan pasti bagus. Ibu diberikan secara psikologi keluarganya itu tenang, tentram, damai, ekonomi cukup, pertumbuhannya pasti juga akan bagus. Yang berikutnya diberikan olahraga, misalnya renang, ya kan? Yang sifatnya itu bisa memperlancar pertumbuhan secara fisik. Jadi inilah yang dinamakan dimodifikasi. Contoh, Pak Heru itu kan nggak punya otot tangan itu. Tangannya itu kan nggak seperti Adirai, ya kan? Nggak seperti petinju misalnya Mike Tyson, nggak berotot. Tapi itu bisa dimodifikasi. Modifikasinya bagaimana? Yaitu tadi Pak, dengan angkat barbel, dengan olahraga, angkat besi dan sebagainya. Pasti ototnya akan tumbuh. Itu yang dinamakan dimodifikasi. Intinya seperti itu. Ya Bapak Ibu ya, nanti bisa diinikan sendiri. Kemudian yang halaman 134 Bu, yang ke-8. Pak, tolong Ya. Pak, tolong Bu Magdalena. Bu Magdal. Nisa. Ya Pak, Ya, nomor 8 Bu. pada pertumbuhan dan perkembangan terdapat masa-masa kritis. Artinya masa kritis itu gini Bu. Ada masa-masa yang pertumbuhannya cepat, Bapak Ibu jangan ngobrol sendiri, Enggak ngobrol Pak. Ya, karena kedengaran kepala. Ini koneksinya Pak yang kayaknya ini Pak. Ketika saya berbicara, mohon ya boleh berbicaranya di batin Bu. Bicaranya di batin, menggunakan batin. Yang dimaksud dengan masa kritis itu gini Pak, Bu. Ada orang manusia itu pertumbuhannya ada ketika kapan cepat, kapan orang itu berhenti pertumbuhan. Tadi sudah saya katakan ketika sudah umur 22, 23, 24 itu pertumbuhan itu sudah sangat kurang sekali. Berbeda ketika umur 0 sampai 17, 18, 19 itu pertumbuhannya sangat cepat atau boleh dikatakan sangat luar biasa. Tapi ada tetapinya Bu. Di saat-saat tertentu kalau umpama faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan itu, sekali lagi, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan itu tidak tercukupi, itu akan mempengaruhi. Itu loh Bapak Ibu maksud saya. Contoh misalnya, anak kurang gizi, udah kurang gizi, ingusan, tandingan, nggak pernah dimandikan, gitu kan? Pasti dia pertumbuhannya akan berbeda dengan anak yang gizinya bagus, orang tuanya ekonominya bagus, secara psikologi keluarganya juga bagus, itu pasti akan berbeda. Maka di sini ada masa-masa kritis. Ya, kalau yang normal, masa kritis itu adalah sesudah umur 23, 24, 25 dan seterusnya itu pertumbuhannya sudah sangat lambat sekali. Sampai kapanpun kalau yang Pak Heru Santoso, sekarang Pak Heru Santoso kan tingginya kurang lebih 170 itu. Nah, walaupun sehari dikasih makan kebo 1, ayam itu 50, tetap ada segede tingginya segitu-gitu aja. Itu maksudnya. Ya Pak ya. Jangan marah, ini hanya untuk contoh ini. Ya, itu maksudnya. Beda dengan dulu waktu masih umur 15, 14, 13. Dikasih gizi,
tumbuhnya juga bagus. Sekarang nomor 9, Bu. Pada suatu organisme ada kecenderungan untuk mencapai potensi perkembangan yang optimal. Pada suatu organisme, artinya gini Pak, di dalam tubuh kita ini kan terdapat banyak organisme. Artinya organisme itu banyak organ-organ. Ada organ pertumbuhan misalnya pendengaran, pertumbuhan di mata, pertumbuhan fisik. Maaf ya. Contoh misalnya Pak Kiswanto dengan Pak Heru. Oke. Saya ngerti kakinya Pak Kiswanto itu nggak tumbuh bulu. Seandainya tumbuh bulu, kakinya Pak Kiswanto itu kira-kira sudah umur 22 tahun. Sedangkan Pak Heru umur 10 tahun kakinya sudah tumbuh bulu lebat. Nah, kalau begitu, ini di sini termasuk nomor 9. Organisme tertentu itu ada yang bisa tumbuhnya cepat, ada yang lambat. Ada yang bisa tumbuh, ada yang nggak bisa tumbuh. Paham ya Pak Ibu ya? Paham ya Pak Ibu ya? Contoh, Pak Mar, saya ini ada kumisnya, tapi kayak tukul hanya 1-2 biji. Tapi kalau yang di TV itu si Opi kumis, itu kan kumisnya tebel. Artinya ada di sini Bu. Artinya ada di nomor 10 itu. Saya tahu benar itu. Ketek-keteknya Pak Heru itu nggak ada bulunya itu. Keteknya Pak Heru itu nggak ada bulunya, bersih dulu. Tapi keteknya Ibu Narsih itu luar biasa, Pak. Keteknya India itu luar biasa. Tapi keteknya Pak ini kan hanya contoh, Bu. Hanya contoh. Maksudnya contoh itu bahwa bagian-bagian tertentu tubuh kita itu nanti ada yang pertumbuhannya cepat, ada yang lambat gitu loh Bu maksudnya. Ya. Kebenarannya yang keteknya Pak Heru saya nggak ngerti. Sekarang yang nomor 10. Setiap individu tumbuh dengan caranya sendiri. Artinya gini Bu, si Pak Kiswanto dengan Pak Heru itu tumbuh itu berbeda-beda. Ya kan? Pak Kiswanto bisa gemuk seperti itu mungkin, mohon maaf gitu ya, mungkin orang tuanya cukup, gizinya bagus, gitu kan? Walaupun gizinya bagus, semuanya bagus, berbeda dengan Pak Heru. Ya kan? Jadi artinya pertumbuhan Pak Heru dengan pertumbuhan Pak Kiswanto itu berbeda-beda. Artinya bahwa masing-masing individu, masing-masing individu, suara apa itu? Masing-masing individu itu tumbuh dengan caranya sendiri-sendiri. Ya, oke. Yang ke-10. Yang 33. Yang 33. Ya. Bu Narsih itu suara apa Bu Narsih? Mana nggak ada Pak? Katanya ada suara dari luar gitu. Oke, sekarang 137 Bu, Pak, 137. Di sana ada rangkuman. Baca dengan sungguh-sungguh. 138 Bu, 138. Halo, Pak Heru masih memonitor? Ya, monitor Pak. Coba Pak 138. Oke, 138 Bu, Pak perhatikan. Dalam perkembangan terdapat urutan yang dapat diramalkan. Ya tadi ya Bu, ini yang tadi saya sampaikan. Hal itu dikemukakan oleh siapa? Nomor B, Bu, yang B, Pak Heru Santoso, jangan salah baca. Itu Eric H. Erection, bukan ereksi. Sekali lagi, itu adalah Eric H. Erection, bukan ereksi. Membacanya erection. Lanjut, nanti dikerjakan sampai selesai. Sekarang 141 Bu. 141. Bu, Pak, lihat ada? Ya, ada.
pengaruh berbagai faktor dalam perkembangan manusia. Sebenarnya gini Bu, ini di depan tadi sudah saya sampaikan. Di depan tadi sudah sampaikan bahwa perkembangan manusia itu faktor-faktornya banyak. Kan? Manusia itu bisa dikatakan berkembang dengan baik kalau dia itu semakin tua, semakin dewasa. Semakin tua, semakin matang. Itu baru dikatakan perkembangan manusia yang baik dan sempurna. Mari kita lihat di halaman 141. Apa sambil ngajar ngaji ya? Iya. Itu main siapa itu? Matiin aja semua mic-nya. Ya, matiin aja biar Bapak yang ngomong. Ya, Bapak aja yang ngomong. Bapak nggak usah nanya-nanya dulu, Pak. Ada, tapi gini loh. Dengerin baik-baik. Saya nanya, Ibu seharusnya Ibu nggak jawab juga nggak apa-apa, kan saya hanya memonitor. Kalau masih kedengeran, jawab aja pakai perasaan gitu. Ya Pak, kita aja. Oke. Yang penting saya kan hanya memonitor, Mas. Kayak tadi kan ada yang pergi nggak kembali tadi kan beda. Oke, saya lanjutkan. Bapak Ya, kan? Halo? Oke. Jadi pengaruh berbagai faktor dalam perkembangan manusia. Tadi sudah saya sampaikan, manusia itu berkembang dengan sempurna kalau hal-hal atau faktor-faktor tertentu itu bisa terpenuhi. Nah, mari kita lihat teori kematangan, ya kan? Jadi teori kematangan yang ada di halaman 141, ya, ini nanti sampai di halaman 142 bagian atas. Jadi di sini pada awal tahap anak yang dilakukan untuk memahami perkembangan, ya, di situ dipimpin oleh Stanley Hall yang menulis artikel berjudul The Content of Children's Mind. Observasi selanjutnya dilanjutkan oleh Arnold Giselle, ya, muridnya Stanley. Artinya di sini, Bu, Bapak, Ibu, di paragraf yang terakhir itu, deskripsi Giselle tentang tahap kematangan anak dan kesiapan untuk belajar pada usia kronologis menginformasikan kepada pengembang kurikulum tentang bagaimana mendesain kurikulum bagi kelas-kelas yang berbeda. Artinya bahwa setiap kelas, setiap umur anak, setiap tahapan anak, setiap tahapan murid kita, ya, karena itu contoh anak TK, anak PAUD kematangannya berbeda dengan anak TK, anak TK berbeda dengan anak SD. Jadi maksud kematangan di sini. Maka di sini sepatutnya guru, kepala sekolah itu adalah mendesain kurikulum itu disesuaikan dengan tahapan anak tersebut. Gitu. Ya Bu ya, itu nanti secara dalam dibaca. Kemudian yang teori perkembangan kognitif. Ya, yang sudah disampaikan tadi, ini sambungannya adalah teori perkembangan kognitif. Ini ada beberapa ahli, ada 4 yang mengemukakan. Yang pertama adalah Jean Piaget, kemudian Lev Vygotsky, kemudian behaviorisme, kemudian atau behaviorism, kemudian teori belajar sosial. Bu, Pak, yang pertama ini perkembangan kognitif, coba Ibu nanti menurut Piaget itu bagaimana? Menurut Vygotsky itu bagaimana? Menurut teori behaviorism itu bagaimana? Kemudian teori belajar sosial itu bagaimana? Ini nanti Bapak Ibu pahami, baca yang bagus, sudah ada, ya tinggal dipelajari.
sekarang di 144. 144 Pak. Tentang rangkuman itu nanti juga dibaca yang bagus. 146 Ibu Bapak soalnya itu juga dikerjakan yang kuncinya ada di belakang, tapi jangan ujuk-ujuk lihat kunci atau dipindahin, cari dulu sampai setengah mati, kalau nggak ketemu baru melihat kuncinya. Mari kita lihat sekarang yang modul yang kedua. Modul yang kedua Bu, halaman 2.1 karakter dan kebutuhan peserta didik usia sekolah dasar. Bu, Pak. Ya. Nggak usah dijawab ya Bapak Ibu ya. Ya. Apakah manusia itu karakternya bisa dirubah? Apakah manusia itu karakternya bisa berubah? Karakter manusia pada inti di dalamnya sebenarnya tetap hakiki, tetapi kalau ketetapan yang ada di dalam diri seseorang itu lebih lemah dibandingkan faktor luar lebih dominan, maka karakter orang itu akan berubah. Contoh, ini mohon maaf jangan marah itu ya. Pak Heru waktu kecil dulu nakalnya setengah hidup itu, bukan orang jemur diambilin, orang dan sebagainya. Tetapi sekarang begitu kuliah di UT, karena temennya baik-baik semua, kemudian dia karena sekolah di pesantren, sekarang coba lihat, sholatnya rajin, puasanya rajin, infak sedekahnya luar biasa, suka membantu. Ini adalah menjadi perubahan, karakternya itu berubah. Yang tadinya itu anak maling, begitu anak itu dikuliahkan di pondok pesantren, pasti akan mengalami perubahan. Kemudian kan Bapak Ibu ada yang timbul kan, Pak, kemarin ada 30.000 dibebaskan oleh Menkumham, kok 2 hari 3 hari sudah nyolong lagi. Apa yang mempengaruhi orang itu bisa nyolong lagi Pak? Itu karena pengaruh internal, juga pengaruh eksternal. Pengaruh internal itu lebih kuat Pak. Karena apa? Begitu bebas, dia pengen makan. Nah, sedangkan dia nggak punya duit. Itulah satu-satunya jalan kembali ke asal mulanya itu. Karakter yang berikutnya, karakter sebelumnya. Itu loh Bu maksudnya, Pak. Ya, Pak kok 2 hari? Nah, yang kedua mungkin, mohon maaf, pembinaan ketika di lapas mungkin kurang mengena, kurang menyentuh. Sehingga iman, takwa, tawakal, tawaduk, serta bersyukurnya itu belum kuat. Kemarin di TV banyak sekali, baru keluar 2 hari sudah nyolong motor, yang sudah dan sebagainya. Itu bisa berubah Pak, bisa berubah. Jadi perubahan karakter itu bisa faktor internal, bisa faktor eksternal. Internal apa? Yang ada dirinya, faktor eksternal yang mempengaruhi dari faktor luar. Itu inti daripada halaman atau modul 2 itu seperti itu Bapak Ibu. Ya, oke, 22 Bapak Ibu tolong perhatikan, 22 Pak. Di modul ini ada 4 kelompok belajar. Yang pertama adalah halaman 2.2, pertumbuhan fisik serta perkembangan intelektual dan emosional. Yang pertama itu kelompok belajar pertama, kegiatan belajar pertama itu tentang pertumbuhan fisik, perkembangan intelektual dan emosional. Yang kedua, kegiatan kedua adalah perkembangan bahasa sosial, moral dan sikap. Yang ketiga, perbedaan individu anak usia SD, kemudian jenis kebutuhan. Dari 4 pernyataan ini Bapak Ibu, coba dalam hati Bapak Ibu, nomor 1, tolong, itu kan statement atau pernyataan biasa. Bisa nggak Pak Ibu itu dibuat menjadi kalimat pertanyaan? Contoh, ini contoh saja ya Bu ya, ya kan? Coba Anda jelaskan pertumbuhan fisik, perkembangan intelektual dan emosional. Nah, ini maksudnya yang diminta adalah apa sih pertumbuhan fisik, apa sih perkembangan intelektual, dan apa sih emosional. Itu Pak yang dimaksud. Jadi dari statement ini
ini sebenarnya merupakan kisi-kisi di dalam kitab ujian atau ulangan. Jadi ini, statement ini, pernyataan ini bisa berubah menjadi kalimat pertanyaan. Contoh kedua, perkembangan bahasa, sosial, moral, dan sikap. Contohnya misalnya, coba Anda jelaskan bagaimanakah perkembangan bahasa, perkembangan sosial, perkembangan moral, dan perkembangan sikap pada seorang anak usia sekolah dasar. Bapak Ibu, itu kan menjadi kalian pertanyaan. Jadi Ibu Bapak, intinya, kalau Ibu Bapak bisa memahami kegiatan belajar 1 yang ada di halaman 2.2 itu, bisa menjelaskan dengan bagus, kegiatan belajar 2 dijelaskan dengan bagus, Anda sudah menguasai tentang modul 2 ini. Oke, ini secara awal-awalnya saja sebagai garis besar. Bu, mari kita dilihat di 2.2. Ada ya, Bu? Ada, oke. Ada yang menjawab, tapi juga ada yang pergi, atau ada yang diam-diam saja. Ada Pak, Ya. 2.2. Perhatikan, Bu, pertumbuhan fisik atau jasmani, serta perkembangan intelektual dan emosional. A. Pertumbuhan jasmani selama pertengahan masa kanak-kanak. 1. Ada tingkat pertumbuhan. 2. Tergantung dari nutrisi dan pertumbuhan. Yang ketiga, ada kesehatan dan kebugaran anak. Ternyata perkembangan jasmani anak itu, ya, yang pertama adalah pada tingkat pertumbuhan, umur berapa dia itu pertumbuhannya bagus. Itu memang ada waktunya. Yang kedua, yang mempengaruhi nanti adalah nutrisinya. Ya kan? Paling tidak itu ya gizinya. Kemudian yang keempat, anak itu bisa tumbuh dengan bagus tergantung dari kesehatan dan kebugarannya. 1, 2, 3. Itu sisiran dulu. 2.5, Bu. Beberapa aspek kesehatan dan kebugaran masa kanak-kanak. Terdapat beberapa aspek yang perlu mendapat perhatian bertalian dengan kesehatan. Di kebugaran bagi anak-anak yang itu. Jadi yang menyangkut tentang kebugaran dan kesehatan anak itu adalah 1. Obesitas. Ya. Itu juga akan mempengaruhi atau akan mempengaruhi kesehatannya. Yang kedua, kondisi medis. Ada anak yang kadang-kadang sakit-sakitan, ada anak yang dan sebagainya, ya. Pada masa anak-anak itu ada yang sakit. Ini juga akan mempengaruhi penglihatannya. Yang keempat, kesehatan gigi. Yang kelima, kebugaran anak. Bu, Pak, 1, 2, 3, 4, 5 ini pada intinya adalah ada di nomor 5. Kalau seorang anak SD itu kebugarannya bagus, ya kebugaran fisiknya, ya kebugaran jasmaninya, rohaninya, dan sebagainya, kesehatannya, maka anak itu pasti akan tumbuh dan berkembang dengan baik. Itu intinya. Sekarang 28, Bu. Intelektual, Pak, apa yang dimaksud dengan perkembangan intelektual? Karena di sini, Pak, ada perkembangan intelektual, kemudian di 2.11 itu nanti ada perkembangan emosional. Dalam perkembangan intelektual, beberapa aspek perkembangan intelektual pada usia anak 1, perkembangan kognitif, tahap operasi konkret itu menurut Piset tadi, kemudian berpikir operasional, kemudian konservasi, ya. Jadi karena ini sampai sampai D, saya ulangi lagi, Bu, Pak. Perkembangan kognitif, berpikir operasional, kemudian konservasi, kemudian yang D, halaman 210 ada ya, Bu, 210. Bagaimana konservasi itu dikembangkan? Ada, Pak. Ibu ini baca, Ibu ini nanti ditelaah, yang penting-penting sambil membawa stabilo di stabilun yang penting-penting. Contoh, Bu, 210. Contoh, Bu, 210. Pada umumnya anak-anak bergerak dengan melalui 3 tahapan. Sekali lagi,
anak-anak itu bergerak melalui 3 tahapan dalam menguasai konservasi. Sebagaimana dikemukakan di atas. 1, tahap pertama. Ya Bu ya. Tahap pertama, anak-anak pre atau pra operasional dan sebagainya. Tahap kedua merupakan transisi dan sebagainya. Di sini adalah bagaimana konservasi itu bisa dikembangkan. Ada beberapa tahap. Itu nanti dipahami Bu. Oke. Kemudian perkembangan emosional 211 Bu. Oke. Perkembangan emosional, sekali lagi perkembangan emosional, ini kalau kita lihat sampai H. Sampai di halaman 215 Bu. Yang pertama, bagian apa yang mempengaruhi anak itu bisa perkembangan emosional. Artinya emosional itu adalah kemampuan seseorang anak untuk bisa mengutarakan, menyampaikan pikiran dan perasaannya secara runtut, jelas, dan terurai. Sekali lagi, runtut, jelas, dan terurai. Itu emosional. Jadi artinya emosional bukan marah-marah, itu tidak. Tapi emosional itu adalah kemampuan seseorang untuk menyampaikan pikiran dan perasaan secara urut, ya, urut, kemudian urut, jelas, dan terurai. Ya, itu emosional yang bagus. Yang pertama, yang mempengaruhi apa? Gangguan emosional pada anak-anak. Nanti itu dibaca Ibu ya, Pak, Bu. Yang kedua, beberapa tipe masalah emosional. Kemudian yang C, gangguan kecemasan. D, takut sekolah. C, kematangan sekolah. Ya, F, depresi. Katakan diomelin bapaknya terus, diomelin mamanya terus. Yang G adalah perawatan, problematik. Jadi bagaimana orang tuanya itu memberikan perhatian, perawatan terhadap anak. Kemudian yang terakhir, H itu adalah stres. Yang mempengaruhi stres itu banyak sekali. Jangan dikira orang dewasa ada yang stres, tapi orok itu juga bisa stres. Bayi pun sudah bisa stres, apalagi orang dewasa. Bu, Pak, nanti halaman 217 rangkuman itu dibaca, dipahami dengan sungguh-sungguh. Halaman 218 itu Ibu Bapak kerjakan, dikerjakan. Itu kelompok belajar 1. Sekarang kelompok belajar 2, Bu. 221 ada ya, Bu? Ada, bagus. Ya, ada, bagus. Di situ adalah perkembangan bahasa, sosial, moral, dan sikap. Bu, jangan disamakan. Jangan disamakan anak Ibu Bapak itu, kok anak tetangga saya umur 12 bulan udah bisa ngomong. Kok anak saya belum bisa ngomong. Jangan cemas Bapak Ibu, karena apa? Karena yang tadi, nanti juga akan nyampe tentang organisme, perkembangan setiap tubuh kita itu berbeda-beda. Ada anak yang cepat bisa berbicara, ada anak yang cepat bisa berjalan, ada anak yang cepat untuk bisa merespon dan sebagainya. Itu nanti ada tahapannya masing-masing. Organisme, organ tubuh kita itu mempunyai perkembangan yang berbeda-beda. Oke, mari kita lihat terusnya di halaman itu tentang bahasa. Tolong Bu, 221, dilihat paragraf yang paling bawah. Bu, lihat paragraf yang paling bawah. Bahasa adalah bahasa, Pak. Bahasa adalah sebuah bentuk komunikasi di mana pikiran dan perasaan. Iya, ini Ibu siapa ini, suaranya bagus sekali. Ibu Haryati. Oh, Haryati. Oke, Bu Haryati tadi ya. Suaranya bagus. Ibu sudah pinter lancar bacanya, bahasanya berarti sudah bagus. Oke. Sekarang 222 Bu. Ada ya Bu ya? Ada. Bu. Yang merupakan saat paling menakjubkan bagi orang tua. Periode linguistik, ucapan, suara orang itu terbagi menjadi 3 fase besar. Ya kan? Anak, fase 1 kata. 2, fase lebih dari 1 kata. Yang ketiga, fase ketiga adalah fase diferensiasi.
Diferensiasi. Artinya gini Bu, pada fase ini untuk satu kata, anak, sekali lagi pada fase ini, anak mempergunakan satu kata untuk menyatakan pikiran. Bu, anak ibu, bapak dulu yang waktu lahir, itu kan pertama kali bisa mama, gitu kan ya? Mama, gitu kan? Kemudian dia papa, mama. Nah, begitu sudah lancar, dia bisa ngomong, Bu. Mama, papa, minta adik. Nah, papa, mama, minta. Tadinya dia hanya ma. Begitu sudah fase kedua, dua kata kan, mama, papa. Begitu itu bisa membedakan. Ya, mama, papa, minta adik. Bu, yang ketiga, fase diferensiasi. Diferensiasi itu gini Bu, adalah fase yang benar tak bacakan dulu yang sebelum saya ambil kesimpulan Bu. Yang paling bawah Pak, periode terakhir dari masa balita yang berlangsung antara usia 2,5 sampai 5 tahun. Keterampilan anak dalam berbicara mulai lancar dan berkembang pesat. Dalam berbicara anak bukan saja menambah kosakata yang mengagumkan, akan tetapi akan mulai mampu mengucapkan kata demi kata sesuai dengan jenisnya, terutama dalam perkataan, kata benda, dan kata kerja. Anak yang, nah intinya gini Bu, artinya bahwa anak-anak yang perkembangan pada fase 1, fase 2, di fase ketiga ini, setiap anak itu sudah mempunyai perbedaan yang satu dengan yang lain itu mempunyai perbedaan yang signifikan atau tidak mempunyai kesamaan. Contoh, anaknya Bu Haryati, ya kan? Sekarang yang paling gede anaknya umur berapa Bu Haryati? Bu Haryati baru keluar. Oke. Jadi ya 14. Kadang-kadang Bu, anak umur 14 itu masih ada yang sadel. 14 Bapak. Iya. Kadang-kadang umur 14 itu ada yang masih sadel. Ya kan? 14 tahun Bapak. Iya. Ada yang masih sadel. Jadi artinya bahwa orang itu walaupun umur 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai ini, biasanya bahasanya itu ada yang sudah sempurna, ada yang belum sempurna. Sekali lagi, ada yang sudah sempurna, ada yang belum sempurna. Ini tergantung dari perkembangan, sekali lagi perkembangan bahasa pada anak tersebut. Inilah yang merupakan yang dinamakan diferensiasi. Ada anak umur 12 bulan udah lancar, ada anak umur 2 tahun belum lancar. Ini namanya perbedaan antara yang satu dengan yang lain. Lanjut Bu, halaman 223. Ya, bahasa, di situ ada bahasa tubuh, bicara, ya, bahasa tubuh, kemudian bicara, kemudian yang C apa Bu? Potensi anak berbicara. Potensi anak berbicara didukung oleh beberapa di halaman 225. Ya, itu ada potensi yang mendukung anak bisa berbicara itu ada 1, 2, 3, 4 sampai 6. Ya. Kemudian D yang terakhir adalah gangguan dalam perkembangan berbicara. Saya ulangi lagi Bu dari depan. Ini jenis berbicara, ya, itu yang hari adalah bicara tubuh, B bicara, C potensi untuk berbicara, kemudian yang D adalah gangguan dalam perkembangan berbicara. Itu Ibu nanti perdalam dengan bagus, ya, pahami dengan bagus apa yang ada di dalam. Mengejar waktu Bu, karena tinggal sedikit lagi, karena tadi kita lambat sekali bergabungnya, ya, 30 menit lebih tadi kita hilang. Kemudian yang 27, perkembangan sosial, moral, dan sikap. Bu, Pak, tadi sudah saya katakan, perkembangan moral, sosial, ya, perkembangan sosial ada di 227, ya, terdapat kaitan erat antara keterampilan bergaul
dengan masa bahagia pada waktu anak-anak. Jadi gini, orang itu kalau pandai bergaul, komunikasinya bagus, dia mempunyai ramah, mempunyai talenta atau kemampuan sendiri, maka dia pasti di masyarakat, bergaul dengan masyarakat itu juga akan bagus. Atau tidak pemalu, anaknya berani tapi yang sopan. Kemudian yang ketiga yang ini tidak kalah pentingnya, ini juga perlu bimbingan orang tua mengenai bahasa. Yang keempat adalah bagaimana kaidah-kaidah cara bergaul di masyarakat dengan teman sebaya, dengan yang lebih muda, dengan yang lebih tua, dengan yang sangat tua, dengan yang dihormati guru, dosen dan sebagainya. Ini di sini itu adalah kepandaian seseorang untuk bersosialisasi diri. Nah, itu nanti Ibu baca di halaman 227 ya, di 227 itu nanti sampai 228. Oke. Perhatikan Bu, Bapak Ibu di halaman 228. 228. Lebih lanjut masalah ganjaran dan hukuman yang diberikan oleh orang tua terhadap anak dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Ganjaran atau hadiah. Oke. Kemudian yang kedua, hukuman. Ganjaran itu bagaimana Bu? Namanya hadiah. Kalau orang itu melakukan kebaikan atau melakukan hal-hal yang positif, beri itu hadiah. Oke. Paling tidak itu sanjungan lah. Nah, hukuman itu kalau dia melakukan kesalahan. Hukuman juga sesuai dengan kesalahannya. Hukuman harus sesuai menggunakan kaidah atau aturan. Paham ya Bu ya? Oke, jadi hukuman itu juga ada aturannya. Lanjut di halaman 230, syarat-syarat hukuman di sana ada. Oke, kemudian perkembangan moral. Baik Bu, Pak. Sekali lagi saya garis besar ya. Saya sampaikan, orang itu bisa moralnya bagus. Orang itu bisa bersikap bagus. 1, Pak Bu perhatikan. Yang pertama adalah karena pertumbuhan atau perkembangan rohani pada diri anak tersebut bagus. Yang kedua, karena didikan orang tua, karena pendidikan orang tua itu adalah pertama kali, first education itu adalah dari orang tua. Diajarin ucapan yang santun, diajarin cara berpakaian yang santun, diajarin bagaimana sikap kalau berbicara dengan orang lain dan sebagainya. Itu adalah dari orang tuanya. Baru nanti lingkungan. Makanya lingkungannya itu bagaimana? Sing etanu agamis. Yang agamanya bagus. Maka anak tersebut juga akan berkembang moral, sikap yang bagus. Tapi kalau lingkungannya, contoh misalnya menggunakan bahasanya itu lupa itu pasti juga akan perkembangannya tidak bagus. Ini nanti ya Bu, ini nanti ada A, B, C, D, E, F sampai F, itu nanti halaman 232 itu dipelajari dengan bagus. Oke. 234 tentang rangkuman dipelajari, dibaca Bu. Kemudian 235 itu di situ ada tes formatif, itu juga dikerjakan. Oke, saya lanjutkan dengan 238 Bu. Perbedaan individu anak sekolah dasar. Bu, Pak, perbedaan anak itu kan dikategorikan yang pertama adalah perkembangan fisik. Bu ya. Yang A, Bu, Pak, A, perbedaan pada perkembangan fisik. Jelas, anak itu kenapa fisiknya itu berbeda berkembang? Tadi sudah ada faktor keturunan, iya, faktor internal pada diri anak itu, iya, eksternal, iya, faktor lingkungan, iya, faktor psikis, iya, dan sebagainya. Ya, itu pada fisik. Kemudian yang 240, pada perkembangan intelektual. Nah, perkembangan intelektual ini satu, faktor genetika keturunan juga bisa. Yang kedua, dari faktor gizi,
dari faktor psikis atau psikologi, dari faktor gurunya bagaimana mengajarkan, dari faktor orang tuanya bagaimana mengajarkan. Maka intelektual anak ini begini Bu, Pak, Bu, perhatikan baik-baik. Orang itu bisa menjadi pintar, orang itu bisa menjadi mengerti. Itu kalau satu dia itu mau mendengarkan ilmu-ilmu dari orang lain yang sifatnya itu adalah membangun diri kita. Jangan melihat siapa yang berbicara, tetapi apa yang dibicarakan orang tersebut. Maka jangan sekali-kali kalau ada guru, kalau ada orang tua, kalau ada dosen yang memberikan satu suggestion atau istilahnya itu masukanlah bagi Anda, kita terima. Jangan pernah sekali-kali seperti ember yang sudah penuh dikasih tahu luber melulu, jangan, terima dengan baik. Gak usah melihat itu siapa yang berbicara, tapi kalau yang bicarakan itu bermanfaat positif baginya, terima baik-baik. Oke? Tidak usah oh kita ini sudah begini tidak usah, pokoknya terima. Ya, jangan, biasanya gini, orang-orang yang sudah merasa dirinya penuh, itu adalah orang akan mengalami kemunduran. Ada filsafat atau falsafah mengatakan gini, orang itu sebenarnya kalau semakin diangkat, sekali lagi diangkat menjadi, ya bahasanya derajatnya itu semakin diangkat, maka sebenarnya awal-awalnya mulainya adalah orang itu yang paling hina. Jangan salah paham tuh. Karena yang tadinya diangkat menjadi bagus, itu pasti tadinya itu dimulai dari kurang bagus. Sekarang Anda menjadi cerdas, pandai, pintar, itu pasti awalnya itu tidak cerdas. Anda sekarang rajin untuk infak sedekah, ada yang diinfakkan. Pasti tadinya itu tidak ada. Ini yang dimulai, filsafat itu mengatakan seperti itu. Oke, lanjutkan Bu. Sekarang itu tentang perkembangan intelektual. C adalah perkembangan moral. Bu, Pak. Di sini perkembangan moral itu di 241, itu menurut Piaget. Itu tahapan moral. Ya. Lihat di tabel 22 itu nanti sudah dijelaskan jelas sekali, Bu. Ya, ada tahap pertama, tahap kedua, dan seterusnya. Kemudian sampai di tabel 23. Kemudian nomor 2. Kemudian dan tahapan moral itu nanti juga dibaca, Bu, menurut para ahli itu. Kemudian yang harus Ibu Bapak perhatikan adalah perbedaan kemampuan. Bu, Pak, akhirnya pada intinya di kelas kita pun juga ada perbedaan kemampuan antara mahasiswa yang satu dengan yang lain. Ya, perbedaan kemampuan ini terjadi karena beberapa faktor yang tadi sudah saya katakan. Nah, apa yang membuat perbedaan kemampuan untuk anak SD? Ibu Bapak nanti dipahami benar di halaman 245. Oke. Nah, kemudian di 246 Bapak Ibu, di situ tahap-tahap bagaimana kita itu melakukan sosialisasi, tahap persahabatan, perhatikan di halaman 2.46 sampai 47. Nah, di halaman 248 ada rangkuman, Bu. Lihat, sudah? 248. Sudah. Baik-baik. Harus dikerjakan dengan baik-baik. Sudah, Pak. Oke, dan terakhir tentang kegiatan belajar yang keempat, jenis-jenis kebutuhan anak SD. Nah, jenis-jenis kebutuhan anak SD itu yang harus kita perhatikan adalah secara jasmania. Bagaimana? Secara kasih sayang. Ya, kemudian bagaimana sifat hati karena punya sifat memiliki. Dan terakhir adalah Bu, Pak, aktualisasi diri. Pak, yang dimaksud aktualisasi itu adalah, yang dimaksud dengan aktualisasi itu adalah bahwa setiap orang, setiap anak itu pasti ingin tampil, sekali lagi, pasti ingin tampil untuk menunjukkan bahwa dia itu bisa, bahwa dia itu mampu. Itu Bapak Ibu yang dimaksud dengan aktualisasi diri.
Sampai ini dulu. Sampai ini dulu. Sampai ini dulu. Iya, Pak. Iya, Pak. Cukup. Iya, Pak. Pak. Boleh tanya, Pak? Pak, boleh tanya, Pak? Iya, iya. Iya. Di halaman 18 ada tes formatif 2.18. Iya, ada tes formatif 1, Bapak. Saya sudah baca, namun isi jawabannya tidak ada. Kita menyocokkan jawabannya bagaimana ya, Pak? Coba nanti Ibu lihat yang ada di depan dan atau di slide saya. Seandainya di slide, temukan dulu Bu di slide yang saya kirim. Karena sebenarnya slide itu ada 2 Bu, baru saya kirimkan 1 itu. Nanti kalau misalnya di slide itu ketemu misalnya nanti malam Bu, saya ternyata tidak menemukan. Nah, nanti akan saya kasih slide yang kedua. Pasti di sini ada. Oh ya, oke Pak. Saya nggak akan menjawabkan dulu, nanti tidak Ibu Nina bubuk enakan terus gitu ya. Di sini kan untuk anak nomor 1 ya Bu ya. Anak perkembangan normal pada tingkat SD, anak tersebut telah berusia yang normal untuk anak SD, perkembangan SD itu kan berapa Bu? Nah, kalau zaman Belanda intinya kan sekarang itu kita bukan telinga, tapi kalau sekarang ini kan nggak seperti itu. Seperti itu, ya pemerintah menetapkan. Baik, sampai ini dulu. Setelah yang nyetel akan untuk pertemuan kedua nanti Pak Heru, Pak Heru begini, tolong Pak, sesuai dengan yang ditetapkan di tadi yang sudah sampaikan Bu Neneng itu kan direkam. Ya Pak Heru ya, saya. Kemudian yang kedua, absennya Pak Heru diperhatikan. Ya, absennya diperhatikan. Ya, kemudian apalagi itu Bapak ini masih ada di checklist kita atau gimana itu? Ya, Bapak Ibu tidak hanya tugasnya Pak Heru, ini tugas semua. Jadi jangan sampai tugas tugas B ini misalnya hilang absennya atau apa. Ini adalah tugas semua untuk saling mengingatkan. Ya Bapak Ibu ya, kita bareng-bareng untuk saling mengingatkan. Nanti apabila kita butuhkan, tolong itu harus sudah siap. Oke? Oke Pak. Ini saya itu nggak ada. Gambar itu kita ini nggak ada Bu saya itu. Gambar itu nggak bisa kelihatan. Ya, enggak. Kenapa jadi begini? Nggak kelihatan Bu. Jadi kalau pakai nanya boleh nggak? Aduh hilang lagi. Absennya gimana absennya Pak Heru? Itu nanti Pak Heru. Ya, Pak. Oh, nanti Pak. Pak Heru dan teman-teman. Halo Pak Heru dan teman-teman. Ya, Pak. Untuk pertemuan kita ini sampai sini dulu. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan, itu Bapak bisa lewat WA. Kemudian Pak Heru sekali lagi disiapkan segala sesuatu yang memang dibutuhkan dari UT itu apa. Saya nanti hanya membuat mereka untuk dulu ya. Saya doakan mudah-mudahan semuanya tetap sehat. Ya. Dan yang sakit, ya ini yang kelihatan di depan saya ini Bu. Siapa ini Bu? Indri, semua mudah-mudahan semua pada sehat walafiat dan tidak ada yang sakit. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Bapak. Sampai jumpa lagi. Ya. Hai. Terang banget ya. Ini tuh gelap di sini. Halo Bu Fitri. Bu Fitri, nggak kelihatan mukanya. Absen, Ibi. Sholat dulu lah, sholat. Makan siang. Jam berapa lagi sih mulainya? Jam 1 ya? Aduh. Pegel nih, pegel. Kasihan anakku loh. Belum masak nih, kasihan anakku belum makan. Sambil masak deh, Bu. Bye bye everyone. Love you. Dadah. Assalamualaikum.